Baik, selamat sore semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang TBI, pelajaran TBI. Hari ini kita bahas TBI 5. Semalam udah TBI 4, hari ini TBI 5. Kita mulai aja. Oke, soalnya, tipe soalnya masih sama yang TBI 4. Di sini kita akan mengerjakan 30 soal pilihan berganda, dan ini ada dibagi menjadi 2 part ya. Tapi di sini advanced grammar and vocabulary. Jadi soal-soalnya itu tentang vocabulary sama grammar atau tata bahasa. Jadi kalau soal vocabulary nanti soalnya itu tentang melengkapi kalimat dengan kata yang paling cocok gitu kan. Kalau advanced grammar itu baru nanti ada sedikit materi tata bahasanya kakak jelasin. Oke, jadi kita mulai di nomor 1. Seperti yang kita bahas semalam, itu kalau ada kalimat yang pertama, workplace problem, ini adalah topik dari soalnya gitu kan. Workplace problem artinya masalah di tempat kerja. Terus soalnya, the printer is out of paper again. Could you please bla 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 it before the meeting starts? Katanya kan. Printer itu out of paper tuh artinya kehabisan kertas. Jadi out of paper again, kehabisan kertas lagi katanya kan. Bisakah kamu bla 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 it before the meeting starts? Sebelum rapat dimulai, katanya kan. Oke, jadi di sini ada 3 opsi. Ada 3 kata-kata yang harus kita pilih salah satunya yang paling cocok melengkapi kalimat ini, gitu kan. Jadi kalau refill tuh artinya mengisi ulang. Oke, di sini kakak tuliskan artinya mengisi ulang. Restore itu artinya memulihkan atau mengembalikan. Jadi kalau ada awalan di dalam bahasa Inggris itu maknanya pengulangan. Jadi kalau fill artinya mengisi, jadi refill mengisi ulang gitu ya. Kalau reload dia memuat ulang. Oke, jadi yang paling melengkapi kalimat ini berarti kalau dia kehabisan kertas berarti diisi ulang gitu kan. Berarti jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 2. New neighbor atau tetangga baru gitu ya. Our new neighbors seem friendly, but I haven't spoken to bla 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 yet, katanya kan. Terus kalau kita lihat di opsi, di situ dia bilang any of them, none of them, sama both of them. Kalau any of them itu artinya satupun dari mereka. Kalau none of them artinya none kan tidak ada ya, jadi tidak ada dari mereka. Kalau both of them, both ini kan artinya keduanya gitu ya. Jadi dia merujuk ke 2 benda. Itu kalau both, berarti keduanya. Nah, jadi ceritanya kan dia bilang, tetangga-tetangga baru kita tuh kelihatannya friendly atau ramah. Tapi saya belum ngobrol ke bla 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 dari mereka gitu kan. Jadi antara any, none, sama both. Jadi karena di sini kata bendanya adalah new neighbors, ini banyak. Berarti tetangganya banyak gitu kan. Berarti kita nggak bisa jawab both. Karena both ini artinya keduanya kan. Kalau tetangganya 2, bener. I haven't spoken to both of them gitu kan. Tapi ini kan new neighbors ini kan banyak. Berarti jawabannya any of them. Jadi maknanya saya belum ngobrol sama satupun dari mereka gitu ya. Karena new neighbors, kuncinya itu ada di new neighbors-nya ini. Ada banyak. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Technology issues, katanya kan, atau masalah teknologi. Jadi soalnya, my laptop keeps overheating. Jadi kalau ada imbuhan over di depan kata, kalau di bahasa Inggris itu artinya sesuatu yang berlebihan. Gitu kan. Jadi my laptop keeps overheating itu maknanya laptop saya terus mengalami panas berlebih gitu kan. Terlalu panas. So I think the bla 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 needs cleaning. Jadi menurutku bla bla blanya gitu kan butuh dibersihkan. Jadi di sini ada protector, ada processor, ada fan gitu kan.
Kalau protector seperti namanya artinya berarti pelindung. Kalau prosesor itu prosesor, fan itu artinya kipas angin. Jadi kalau tadi konteksnya tuh laptop, karena bendanya adalah laptop, berarti yang dia maksud butuh dibersihkan itu adalah si prosesor, gitu. Jadi jawabannya bola, gitu ya. Oke. Sekarang nomor 4. Di sini ada financial decision atau keputusan keuangan ya kan. I'd love to buy a new car, but I simply can't bla 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 one at the moment. Saya mau beli mobil baru katanya kan, tapi saya tidak bisa bla 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 saat ini at the moment. Jadi di sini kan ada 3 kata yang pilihan kata nih. Kalau ada invest, ada afford, ada obtain. Jadi kita cari yang paling cocok kan. Kalau invest itu artinya berinvestasi, ya kan? Oke, nanti kalau udah diartikan kalian bisa cocokkan sendiri. Afford artinya mampu atau menyanggupi, gitu kan? Kalau obtain artinya obtain itu sinonim kayak get, artinya mendapatkan. Jadi mendapatkan dalam bahasa Inggris itu banyak kali bahasanya ya. Ada get, ada obtain, ada attain, ada dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dia, ini kan ceritanya keyword kita kan financial decision ya, keuangan. Kalau dia konteksnya keuangan, misalnya dia mampu, bilangin mampu atau enggak secara finansial, itu dalam bahasa Inggris kata yang paling tepat itu adalah afford. Jadi misalnya I cannot afford one at the moment, artinya saya tidak mampu beli satupun di saat ini, katanya gitu. Jadi dia bilang saya mau beli mobil baru, tapi saya nggak bisa beli salah satupun di saat ini, katanya. Jadi afford itu can afford artinya bisa beli gitulah maknanya. Kalau cannot afford berarti nggak bisa. Jadi intinya afford ini memang untuk konteks financial atau yang berhubungan dengan uang gitu ya. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Offering food, katanya kan. Would you like bla 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 of this homemade soup, katanya kan. Nah, jadi kamu apakah kamu mau bla 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 sup ini, intinya gitulah kan. Jadi kalau kita lihat dari opsinya A, B, C ini, mereka ini quantifier atau penunjuk jumlah gitu kan. A little itu artinya sedikit, kalau few itu juga artinya sedikit, bisa juga beberapa artinya beberapa bisa. Many artinya banyak. Tapi mereka ini dipakai di benda yang berbeda. Jadi kalau little itu dipakai untuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. Contohnya kata benda yang tidak dapat dihitung itu contohnya yang cair, kayak air, terus yang kecil-kecil partikelnya kayak gula, kayak pasir, debu dan segala macam. Kalau dia countable noun itu yang bisa dihitung, itu yang besar-besar kayak buku, pulpen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, a little itu artinya kecil tapi untuk uncountable noun. Kalau a few dia sedikit tapi untuk countable noun atau yang bisa dihitung. Jadi kalau bendanya bisa dihitung, kita mau bilang dia sedikit, kita pakainya few. Tapi kalau dia nggak bisa dihitung, kita mau bilang sedikit, kita pakainya a little. Sedangkan many ini kan bilangkan banyak nih. Tapi many untuk countable noun atau yang bisa dihitung. Kalau yang nggak bisa dihitung, nanti bilangkan banyak itu pakai much gitu ya. Misalnya uang. Uang itu termasuk uncountable noun kalau dalam bahasa Inggris. Atau tidak dapat dihitung. Jadi kita nggak pernah bilang I have many money, nggak pernah kan, tapi selalu I have much money gitu. Jadi ini untuk menentukan, untuk soal ini menentukan mana yang paling tepat itu lihat bendanya, yaitu homemade soup. Soup itu kan soup itu kan bentuknya ini ya cairan ya, jadi dia uncountable noun udah pasti kan, tidak dapat dihitung. Berarti jawabannya yang a little gitu. Jadi apakah kamu mau sedikit dari sup ini gitu, maksud pertanyaannya berarti. Jadi intinya gitu ya. Little untuk little dan few itu sama-sama bilangkan sedikit, tapi yang satu untuk benda yang nggak bisa dihitung, satu yang bisa dihitung. Kalau many itu untuk countable noun. Kakak tambahkanlah di sini ya. Nanti ada namanya much, itu untuk uncountable noun. Ini mana tahu kalian mau nge-SS nanti.
Atau mau nyatat? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6 ya. Occupation, pekerjaan. Pertanyaannya, I work in the IT department. I deal with bla 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 security. Jadi IT itu artinya information technology ya kan. Saya bekerja di departemen IT, teknologi informasi. Saya menghadapi bla 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 security, keamanan bla bla bla. Jadi kalau misalnya dia konteksnya bekerja di bidang teknologi, berarti security di sini yang paling melengkapi kalimat ini berarti yang cyber security. Oke. Kalau general itu artinya umum. Jadi jawabannya bukan general, kalau global tuh artinya global. Jadi karena dia konteksnya IT, jadi saya cyber security gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Future plans. Jadi di situ dia bilang, I hope you bla 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 your goal of studying abroad next year. Jadi future plans berarti dia lagi ngomongin rencana masa depan gitu kan. Saya harap, jadi dia kuncinya tuh ada di sini, hope. Dia bilang kan, saya harap kamu bla 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 tujuanmu studying abroad maksudnya kuliah ke luar negeri gitu kan tahun depan. Nah, jadi di sini kunci yang kedua adalah next year katanya, ada tahun depan. Jadi berarti ini kalau misalnya ada dalam bahasa Inggris itu ada hope atau ada wish, hope atau wish gitu kan. Untuk bikin kalimat harapan itu nanti namanya masuk ke struktur kalimat subjunctive. Jadi subjunctive ini isinya tuh banyak. Sebenarnya dia adalah kumpulan dari beberapa jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Ada kalimat menyatakan harapan, ada kalimat menyatakan permintaan, preferensi banyak. Tapi yang lagi kita bahas di sini adalah yang harapan. Nah, jadi subjunctive ini nanti terbagi menjadi 3. Nanti ada yang future atau harapan untuk masa depan. Kalau dia berharap sesuatu yang untuk terjadi di masa depan itu subjunctive future. Kalau dia berharap sesuatu itu terjadi sekarang itu present subjunctive. Kalau dia berharap sesuatu itu terjadi tapi di masa lalu udah lewat gitu berarti past subjunctive gitu. Nah, jadi cara menentukan di kalimat ini dia masuk subjunctive yang mana antara 3 ini itu keterangan waktunya si next year. Jadi next year ini kan tahun depan. Berarti kita pakai subjunctive yang future. Berarti ini bentuk future subjunctive. Nah, bentuk future subjunctive itu gini. Bentuk future subjunctive itu nanti dia wish atau hope. Kan I wish atau I hope sama ya. Berharap I wish atau I hope. Plus kata kerjanya itu pakai will atau would. Baru pakai verb one. Jadi kata kerja dia itu dalam bentuk future tense atau past future. Pokoknya yang future. Berarti di sini kan kata kerja kita achieve nih. Aku harap kamu menggapai tujuan kamu atau iya menggapai tujuan kamu belajar ke luar negeri tahun depan gitu kan. Jadi karena achieve di sini kata kerja kita achieve berarti carilah yang dia bentuknya antara pakai will sama pakai would yaitu yang bola. Jadi aku harap kamu akan mencapai tujuan kamu gitu kan untuk belajar di luar negeri tahun depan. Jadi karena dia future subjunctive kita pakai yang kata kerjanya ada will-nya atau would-nya. Nanti untuk present subjunctive itu kata kerjanya bentuk kedua. Jadi present subjunctive ini tuh ceritanya kayak ekspektasi beda sama realita. Jadi nanti kata keterangan waktunya pun karena present berarti now gitu kan, now atau right now sekarang. Nah, jadi dia nanti pakai kata kerja bentuk kedua atau kalau to be dia pakai was atau were gitu. Kalau past subjunctive itu nanti kata kerjanya dia pakai bentuk past perfect. Jadi dia pakai had terus verb 3. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut kalau kita ketemu soal subjunctive lagi. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Travel delay ya kan atau penundaan waktu berangkat gitu kan. Let's check the app bla 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 the train got cancelled katanya kan. Ayo cek aplikasi tersebut bla bla bla. Kereta apinya di cancel, jadwal kereta apinya dibatalkan. Jadi di sini kalian tinggal
mencari mana yang cocok untuk kalimat ini. Kalau perhaps itu artinya mungkin, ya kan? Dia sama kayak maybe, sama kayak probably. Usually artinya biasanya, because artinya karena. Jadi, mana yang paling cocok? Yang paling cocok adalah perhaps. Mungkin. Jadi, ayo cek aplikasinya. Mungkin jadwal kereta apinya di-cancel atau dibatalkan, gitu ya. Oke, nomor 9, conference. We have 250 participants, bla bla bla, several guest speakers, katanya kan. Kami punya 250 partisipan dalam konferensi ini, bla bla bla, beberapa pembicara tamu, gitu kan, tamu pembicara. Nah, jadi kalau plus itu artinya kan tambah. Kalau yet itu sebenarnya kalau sebagai kata penghubung, yet itu artinya bisa namun, banyak ya artinya yet itu, bisa tetapi, bisa pun, atau sekalipun, begitu gitu ya. Except artinya kecuali. Nah, jadi kalau dia bilang kami punya 250 partisipan dan gitu kan dan beberapa guest speakers, berarti plus adalah kata jawaban yang paling tepat. Gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Personality. He rarely opens up, katanya. Dia jarang opens up, itu artinya apa? Opens up, open itu kan artinya buka ya, tapi kalau opens up itu artinya terbuka. Rarely, sangat jarang. Jadi he rarely opens up, dia jarang terbuka, katanya kan. Sangat jarang terbuka. He is quite an bla 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 person. Dia adalah orang yang cukup bla bla bla. Nah, jadi di sini ada 3 kata. Kalau introverted, kita tahu lah introvert itu artinya orang yang tertutup gitu kan. Introvert. Kalau intuitif, orang yang intuitif atau berintuisi. Kalau imaginative, orang yang imajinatif atau penuh imajinasi. Berarti kalau dia jarang open up atau terbuka, jadi berarti dia orangnya introvert. Berarti jawabannya ayam. Gitu. Oke, sekarang nomor 11. Directions, arah. We walked bla 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 the mountains for almost 6 hours, katanya kan. Kami berjalan bla 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 pegunungan tersebut selama, for di sini selama artinya hampir 6 jam. Jadi di sini ada 3 kata preposition atau kata depan yang paling cocok untuk mengisi kalimat ini. Across itu artinya melintasi. Kalau di petunjuk arah, kalau kalian baca across itu artinya melintasi. At itu artinya di, sama kayak in gitu kan. Along itu artinya menyusuri. Jadi kira-kira kalau kita cocokkan sama konteksnya, dia bilang kan, kami berjalan bla 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 pegunungan tersebut selama hampir 6 jam. Berarti apakah dia melintasi pegunungan selama hampir 6 jam atau di ini udah pasti enggak ya. Dari segi makna juga dia nggak nyambung. Nah, kalau along, apakah dia along? Apakah dia menyusuri pegunungan atau melintasi? Sebenarnya lebih cocok yang menyusuri. Karena dia bilang juga kan di sini, for almost 6 hours. Jadi lama kan. Dia selama 6 jam. Jadi dia nggak hanya sekedar melintasi, tapi dia menyusuri. Gitu. Jadi itu bedanya si across sama along. Jadi jawabannya, we walked along the mountains. Oke, sekarang nomor 12. Company expansion atau pembesaran perusahaan, katanya kan. The CEO traveled to London to finalize the new bla 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 with our European partners. CEO tersebut pergi ke London untuk memfinalisasi bla 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 baru, katanya kan, dengan partner Eropa kami, katanya gitu. Jadi biasanya kalau urusan-urusannya para CEO dengan partner-partner, berarti di antara sini kontrak, aplikasi, atau statement. Jawabannya udah jelas yang kontrak. Karena dia konteksnya bisnis gitu ya. Oke. Sekarang nomor 13. Scheduling, katanya kan.
Can we move the presentation to bla 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 date? Katanya kan, bisakah kita memindahkan presentasi ini ke bla bla tanggal yang lain gitu maksudnya kan. Nah, jadi ini di dalam bahasa Inggris itu ada pembahasannya namanya confusing words. Jadi dia ada confusing words ini pembahasan tentang beberapa kata-kata yang dia itu mirip tapi sebenarnya artinya beda. Contohnya kayak yang ada other-othernya. Kalian pasti pernah dengar another, the other gitu kan. The others, terus other aja atau others pakai s gitu kan. Nah, ini mereka tuh bedanya ada di artinya. Kalau another pokoknya yang dia depannya ada the-nya, ini untuk menyatakan sisanya. Jadi kalau misalnya dia bilang kan saya punya satu buku, saya punya dua buku, satunya buku bahasa Inggris, sisanya buku matematika, misalnya gitu. Itu kan dia menyatakan sisa. Jadi kita pakai the other itu untuk sisa. Tapi kalau another sama other itu untuk menyatakan lainnya. Jadi misalnya saya sudah mencoba 3 sepatu, misalnya gitu kan. Tiga-tiganya nggak cocok. Bisakah saya minta yang lainnya gitu? Itu kalau dia konteksnya lainnya, dia pakai another sama other. Nah, bedanya apa mereka ini? Di other, jadi ini kan tadi udah dia bilang kan, bisakah kita memindahkan presentasi ini ke tanggal lainnya? Berarti udah tahu kita dari sini jawabannya kalau nggak A itu C, yang another atau other, bukan yang pakai the gitu kan. Jadi karena dia nggak menyatakan sisa. Jadi bedanya kalau another ini dia diikutin sama singular noun atau kata benda yang tunggal. Kalau other dia pakai plural noun atau kata benda yang jamak. Jadi karena date ini tanggal ini tuh cuma satu tanggal yang dia minta kan. Kita bisa nggak kita mindahin presentasi ini ke tanggal lain? Pasti kan satu tanggal asumsinya. Berarti jawabannya another. Can we move the presentation to another date gitu. Tapi kalau pakai other itu nanti pakai plural noun, misalnya kayak can I ask for other pens, misalnya bisa nggak saya minta pulpen lainnya misalnya gitu. Jadi other ditambah plural noun pens gitu atau pencils gitu. Jadi karena ini date-nya singular, jadi dia tergantung ininya ya, date ininya singular, makanya kita pakai yang another. Oke. Itu tadi untuk nomor 13. Sekarang nomor 14. I'm feeling rather bla 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 about the results of my medical test, katanya kan. Saya merasa rather itu artinya agak bla 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 tentang hasil dari uh, tes medis saya, katanya gitu kan. Oke, jadi anxious itu artinya cemas. Kalau relieved artinya lega. Indifferent artinya cuek. Nah, jadi mana kata-kata yang paling melengkapi ini? Jawabannya yang paling tepat itu sebenarnya anxious, cemas. Karena kalau dibilang I am feeling rather relieved, sebenarnya lega itu masuk juga sih. Saya merasa agak lega gitu kan. Cuman kalau dari konteksnya, kalau lega itu kan biasanya misalnya hasil tes dia itu bagus. Kalau lega itu kan nggak ada istilah agak lega ya lega gitu kan. Tapi kalau cemas ini kan dia asumsinya di kalimat ini dia kayak lagi nunggu hasil kan. Kalau lagi nunggu hasil dia biasanya cemas karena dia takut akan sesuatu kemungkinan gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat itu lebih ke anxious daripada relief. Meskipun yang relief ini agak masuk juga sih di kalimatnya, tapi lebih cocok yang anxious. Oke. Sekarang nomor 15, market report. Katanya laporan pasar. Production bla 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 steadily over the past 3 months. Produksi bla 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 steadily atau dengan konsisten selama 3 bulan terakhir katanya kan. Oke, jadi di sini kuncinya adalah dia bilang over the past 3 months, dalam 3 bulan terakhir. Oke, jadi kalau misalnya dia bilang dalam 3 bulan terakhir, berarti kan di situ ada ini ya durasi gitu kan 3 bulan terakhir. Berarti jawaban yang paling tepat itu kita pakai bentuk perfect, bentuk perfect tense. Jadi di sini Kak bikin perfect tense. Jadi perfect tense itu dia pakai has atau have. Ini kalau present has atau have, tapi nanti kalau dia pas dia pakai had gitu kan. Kata kerjanya bentuk ke
3. Kalau is rising itu nggak bisa ya, karena is rising ini kan continuous. Continuous itu kan untuk yang sedang berlangsung. Jadi kalau dia bilang now, ini kata over the past 3 months ini kan keterangan waktunya. Kalau keterangan waktunya sekarang, now, kita bisa pakai is rising karena dia continuous. Rose ini kan past tense. Ini verb 2 nih, rose ini. Verb 2 dari rise, kata rise. Jadi kalau verb 2 itu dipakai untuk simple past, itu untuk menunjukkan kejadian yang udah lewat gitu. Tapi kalau misalnya ada jangka waktunya kayak 3 bulan terakhir gitu kan, itu masuknya kita ke perfect tense yang lebih tepat. Jadi jawabannya yang ayam. Oke, sekarang nomor 16, office notice. The main entrance is being bla 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 due to structural issues. Pintu masuk utama katanya sedang di bla 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 karena ada masalah struktural. Nah, jadi di sini ada 3 opsi. Kalau reinforce itu artinya didirikan atau diberlakukan. Jadi reinforce ini dia konteksnya, pemakaian kata ini konteksnya tuh di hukum atau peraturan gitu. Jadi peraturan tersebut didirikan atau diberlakukan gitu kan. Itu di reinforce. Kalau decorated artinya dihias gitu kan, di dekor. Kalau advertise artinya diiklankan. Kalau decorated nggak usah kakak bikin lah ya, kalian udah tahu artinya lah pasti. Kalau advertise diiklankan. Nah, jadi karena dia kata benda kita di sini main entrance atau pintu masuk utama, berarti yang sesuai konteksnya cuman yang bola dihias gitu ya. Apalagi di sini katanya ada masalah struktural, berarti udah jelas kalau ini ada hubungannya sama bangunan gitu kan. Oke, nomor 17, declining politely, artinya menolak dengan sopan gitu kan. I'd love to join you, katanya kan. Aku mau bergabung denganmu, bla bla bla, koma, I have to finish a report. Saya harus menyelesaikan sebuah laporan. Nah, jadi dari 3 opsi, kita harus, dia itu sebenarnya bilangin satu hal, cuman kita harus cari yang strukturnya paling masuk di sini gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ditengok dari opsinya, ini tuh dia mau bilang gini sebenarnya, saya mau, I'd love to join you, saya mau bergabung dengan kamu. Di sini the thing is, it's the thing sama just the thing, itu artinya masalahnya gitu. Jadi di sini yang mau kita isi di sini, itu kalimat yang artinya itu masalahnya, saya harus menyelesaikan sebuah laporan gitu. Nah, kalau dia bilang masalahnya, berarti kita pakai the thing is, itu bahasanya. Kalau it's the thing, ini kan subjek, is ini kan auxiliary. Jadi udah kalimat lengkap kan, it's the thing. Itu adalah masalah itu gitu maksudnya. Kalau just the thing ini nggak ada, ini invalid structure, nggak ada dalam bahasa Inggris. Jadi antara the thing is sama it's the thing. Jadi kalau mau bilangkan masalahnya gitu kan, saya harus melakukan ini nggak bisa jadinya. Berarti jawabannya the thing is. Jadi the thing is ini memang struktur untuk bilangkan itu gitu. Masalahnya gitu ya. Oke, nomor 18. Noise complaint. The neighbors upstairs are extremely bla 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 at night, katanya kan. Tetangga di atas, katanya kan, itu sangat bla 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 di malam hari. Nah, jadi kalau dari segi ininya, kuncinya dia bilang noise complaint. Jadi complaint tentang suara, noise, sorry. Tentang suara. Berarti dia mau bilang kalau tetangganya bising gitu kan. Berarti jawabannya yang ayam, noisy. Opposite itu artinya berlawanan ya, Dek. Jadi dia bukan, nggak masuk ke ini kita, ke konteks kita. Oke, nomor 19. Confidential. Confidential ini artinya rahasia. Jadi kalau misalnya this document, kalian pernah lihat dokumen, terus ada bacaan di depannya kayak this document is confidential. Meskipun confident itu artinya percaya diri, tapi kalau confidential dalam bahasa Inggris itu artinya bersifat rahasia. Oke, jadi dia bilang kan, I'm not bla 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 to reveal details about the project yet. Saya tidak bla 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 untuk mengungkapkan detail tentang project itu.
Oh, karena ada yet ya, berarti artinya belum sih sebenarnya. Saya belum bla 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 untuk mengungkapkan detail tentang proyek itu. Iya. Oke, jadi di sini em, kan bentuk kata kerja yang paling sesuai gitu kan. Jadi karena di sini bentuknya pasif, saya tidak diizinkan atau belum diizinkan berarti kan. Karena dia allow berarti izin. Oke, jadi ini diizinkan. Kalau diizinkan bentuknya pasif. Oke, kalau bentuknya pasif berarti dia pakai verb three, berarti jawabannya allowed. Bentuk verb three dari allow. Jadi I am allowed. Jadi I'm not allowed. Saya belum, karena ada yet-nya ya. Jadi berarti bukan tidak tapi belum. I'm not allowed to reveal details about the project yet. Saya belum diizinkan untuk mengungkapkan detail tentang project tersebut. Oke. Sekarang nomor 20, environmental advice. It's better to educate people on how to blah 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 pollution before it occurs. Lebih baik untuk mengedukasi orang-orang tentang bagaimana cara bla 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 polusi sebelum dia terjadi. Jadi kuncinya tuh ada di sini. Before it occurs, sebelum dia terjadi. Jadi kalau kita disuruh mengedukasi orang sebelum dia terjadi berarti apa? Kalau prevent itu artinya mencegah. Ini prevent artinya mencegah. Predict artinya seperti namanya memprediksi. Kalau postpone itu sama kayak delay, artinya menunda. Oke, jadi jawabannya jelas yang prevent. It's better to educate people on how to prevent pollution before it occurs. Lebih baik mengedukasi orang bagaimana cara mencegah polusi sebelum dia terjadi. Oke, nomor 21. They've decided to renovate the entire building. Oh, ini pertanyaan ya, bla bla bla. They've decided to renovate the entire building. Tapi kalau dari kalimatnya sebenarnya ini nggak kalimat tanya ya, Dek. Jadi hapus aja tanda tanyanya. Mungkin typo. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat dari opsinya, it's great that itu artinya kayak di sini kakak tulis artinya sekalian ya. It's great that artinya baguslah jika gitu kan. Terus kalau there's great ini invalid strukturnya. Kalau that's great itu artinya bagus. Jadi kayak misalnya, oh that's great gitu, artinya oh bagus gitu. Nah, jadi kalau dia bilang kalau kalimatnya kayak gini, berarti paling sesuai itu kata-katanya adalah baguslah jika mereka telah memutuskan untuk merenovasi um, bangunan itu secara seluruhnya gitu. Berarti jawabannya it's great that gitu. Kalau that's great ini nggak ada ininya ya, Dek, nggak ada sambungannya. Jadi kalau adik mau bilang bagus lah kalau terus ada sambungannya, bikinnya it's great that bla 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 bla. Tapi kalau that's great itu hanya sebuah respon kayak bagus gitu. Jadi itu bedanya mereka. Makanya jawabannya yang ayam. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Literature. The author develops the bla 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 in a very original way, katanya kan. Penulis tersebut mengembangkan bla 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 di cara yang sangat original atau orisinil. Nah, kalau misalnya dia ceritain literature ini kan artinya karya sastra nih. Jadi kalau di dalam sebuah karya sastra, kira-kira penulis mengembangkan apa dengan cara yang original? Apakah karakter? Apakah peran, role? Kalau tulis di sini ya. Peran, apakah jalan ceritanya? Jadi jawabannya itu sebenarnya yang paling cocok itu yang karakter. Jadi dia mengembangkan karakter, itu artinya menyempurnakan kepribadian si karakter atau pemeran ini. Kalau dia roles, kalau dia mengembangkan peran, itu jadi dia kayak casting. Jadi kalau kegiatan casting itu kegiatan pengembangan peran. Kalau stories itu biasanya kita bukan pakai kata develop the stories, tapi kok dalam bahasa Inggris dia pakai kata craft atau construct. Jadi karena dia pakainya develop, jadi dia nggak cocok sama stories, dia cocoknya characters.
Kalau mengembangkan cerita jadinya craft atau construct the stories atau story gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang characters. Oke. Sekarang nomor 23. Job choice. I take the remote job, bla bla bla, the office-based one. Saya akan mengambil remote job, itu artinya pekerjaan yang dari jauh, jarak jauh atau WFH, orang-orang istilahnya sekarang ya. Daripada, ini kayaknya karena ada kata would take, ya kan, I would take. Jadi kalau dia bilang would take, ada kata would sebelum kata kerjanya, berarti ini maknanya preferences atau pilihan dia. I would take, jadi dia memilih kan, aku akan mengambil pekerjaan yang ini gitu kan. Nah, kalau preferences itu biasanya dia memilih satu hal daripada satu hal lainnya. Jadi yang kita cari di sini adalah yang artinya daripada, yaitu rather than, daripada. Makanya jawabannya yang ayam gitu. Jadi saya akan mengambil remote job daripada di office base atau job yang ada atau pekerjaan yang ada di dalam kantor gitu maksud dia. Jadi karena ini bentuknya preferences dalam grammar. Nah, jadi kok preferences itu gitu. Jadi kalau preferences ini sedikit info tentang preferences. Preferences ini tuh nanti kalau yang kalian akan nemuin di kalimat itu ada kata misalnya I like ini better than ini. Misalnya I like English better than mathematics misalnya gitu. Saya suka bahasa Inggris daripada matematika. Kalau dia pakai kata prefer, saya lebih memilih sama ya. Ini juga menyatakan pilihan juga. Saya lebih memilih atau lebih suka bahasa Inggris. I prefer English. Tapi kalau prefer nanti dia pasangannya tuh to. Jadi kalian nggak bisa bilang saya lebih prefer ini daripada ini, tapi daripadanya itu nggak boleh pakai than. Jadi dia memang udah ada pasangannya orang ini. Jadi karena would take, dia masuknya ke rather than. Gitu. Yaitu sedikit tentang preferences. Ini kakak benerin tulisannya ya, like. Oke. Sekarang kita ke nomor 24. House rules. Please keep the kitchen bla 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 and organized at all times katanya. Tolong buat dapur ini tetap bla 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 dan organized sepanjang waktu, selalu gitu ya. Oke. Organized itu artinya tersusun rapi gitu kan, tersusun atau terurus gitu. Kita bilang terurus. Oke, jadi karena dia ingat kalau ada kata penghubung dan n, itu berarti dia lagi menghubungkan dua hal yang setara, yang sama atau mirip. Jadi karena dia bilang bla 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 dan tersusun, berarti kan kalian harus mencari kata yang di sini tuh yang sama maknanya kayak gini kan, positif. Dan dia karena dia konteksnya kitchen juga, jadi kalian sesuaikanlah sama konteksnya kitchen kira-kira apa. Kalau neat ini artinya rapi. Kalau thorough itu artinya menyeluruh. Kalau careful itu artinya hati-hati. Jadi karena organized tersusun berarti dia yang tepat untuk mendampinginya adalah neat gitu, rapi dan tersusun. Gitu ya. Jadi jawabannya yang ayam. Oke, sekarang nomor 25. We met all our targets katanya kan. Kami memenuhi met ini di sini bukan artinya bukan ini ya, bukan bertemu ya, tapi meet itu kalau ditambah sama target, ini kakak buat catatan sedikit, target ditambah sama ekspektasi gitu kan, expectation. Kalau ditambah sama permintaan yaitu demand, ini maknanya bukan menemui, tapi ini maknanya memenuhi. Jadi meet the target itu memenuhi target. Meet the expectation artinya memenuhi ekspektasi. Meet the demand artinya memenuhi permintaan demand gitu ya. Sekedar info. Jadi we met all our targets, kami memenuhi semua target kami. Bla bla bla, customer feedback has improved significantly. Bla bla bla, feedback customer telah
meningkat secara signifikan. Jadi di sini kalau kita lihat dari Oke. ABC ini Bisa kayak gini. tiga-tiganya ini bentuk kata penghubung. Jadi kita cari kata penghubung yang paling tepat untuk kalimat ini. Kalau yang ayam, furthermore itu artinya lagi pula, atau selanjutnya bisa, atau lebih-lebih lagi, atau terlebih gitu kan. Itu furthermore. Kalau nevertheless itu artinya namun, atau namun demikian, bisa juga. Kalau alternatively, alternatifnya atau sebagai alternatif gitu. Jadi atau kalau tidak gitu ya, kalau di dalam bahasa konteks lain. Jadi kalian carilah yang paling tepat di antara tiga ini, yaitu yang katanya kan kami telah memenuhi semua target kami. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang furthermore. Lagi pula, katanya kan, customer feedback juga katanya telah meningkat secara signifikan. Oke, sekarang nomor 26. Leadership. She has considerable bla 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 over how the team handles new projects. Jadi considerable ini artinya banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya considerable amount of artinya amount of something artinya jumlah ini yang sesuatu yang banyak gitu ya. Considerable. Jadi dia memiliki bla 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 yang banyak katanya kan tentang dalam bagaimana tim tersebut menghandle project baru. Jadi konteksnya kan leadership nih atau kepemimpinan. Influence artinya pengaruh ya kan. Invasion itu invasi. Invasi ini konteksnya negatif ya. Karena dia artinya penyerbuan gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dia konteksnya negatif. Jadi di sini kayaknya bukan negatif ya. Berarti yang invasion ini bisa kita abaikan. Baru ada inception. Inception itu artinya permulaan. Atau kayak lahirnya sesuatu gitu ya. Pokoknya the beginning of something gitulah. Oke, jadi jawabannya adalah jelas yang influence. Dia memiliki pengaruh yang kuat, considerable gitu kan, tentang bagaimana tim tersebut menghandle project baru. Oke, nomor 28 blame. 27 sorry, blame. He bla 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 broken the vase, but we're not completely sure, katanya kan. Dia bla 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 merusak vas tersebut, tapi kami nggak sepenuhnya yakin sih gitu. Jadi di sini sebenarnya yang kita soroti itu adalah kata kerjanya. Katanya kan dia merusak tuh. Nah, broken ini adalah verb 3 dari break, ya kan? Break. Jadi break verb 2-nya broke, verb 3-nya broken gitu kan. Kalau misalnya kata kerja kita pakai bentuk verb 3, itu ada antara dua kalau verb 3. Itu antara dia perfect tense, pakai strukturnya, tensesnya perfect, atau satu lagi dia bentuknya pasif. Nah, kalau pasif dia dalam bahasa Indonesia kok diartikan jadinya di. Kalau dia dengan fast berarti kan dia bukan dirusak oleh fast, pastinya dia merusak kan. Berarti ini bukan pasif. Jadi berarti dia bentuknya perfect tense di sini. Nah, kalau perfect tense itu yang bentuknya gimana? Yang perfect tense itu kayak yang kakak udah tadi jelasin di nomor berapa tadi, itu yang dia ada has, atau have, atau had. Kalau dia past perfect, baru pakai verb 3. Nah, jadi kalian tinggal cari yang di antara jawaban ini, mana jawabannya yang pakai bentuk ini, yaitu yang ayam. Ada have di sini. Jadi jawabannya yang ayam. He could have. Could di sini artinya itu sebagai modals. Modals itu kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu dia selalu mendampingi kata kerja utama. Jadi kalau could di sini tuh maknanya kemungkinan. Jadi dia kemungkinan telah merusak vas tersebut, tapi kami nggak sepenuhnya yakin. Itu maksudnya. Gitu ya. Oke. Sekarang nomor 28. Company history, katanya kan. Sejarah perusahaan. The organization was bla 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 in 1988 by 3 entrepreneurs. Organisasi tersebut ada kata was bla 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 di tahun 1989 oleh. Jadi kata oleh ini, Dek, itu dalam bahasa Inggris dalam struktur kalimat itu menandakan passive voice atau kata kerja pasif. Jadi kan kalau di kata kerja pasif itu kan objek menjadi subjek gitu kan. Subjek menjadi objek. Misalnya saya makan nasi itu kalimat aktif.
Kalau kalimat pasifnya, nasinya di depan. Jadi nasi dimakan oleh saya. Jadi olehnya itu adalah by. Jadi kalau kalian ketemu by dalam kalimat, itu bisa jadi dia adalah passive voice. Nah, kalau di sini, kalau passive voice, berarti passive voice ini ciri-cirinya dalam bahasa Inggris apa? Dia pakai kata kerja bentuk ketiga. Sama kayak perfect tense ini tadi kan, yang kita kakak jelaskan di nomor 27. Jadi, kalau dia misalnya pakai verb 3, berarti semuanya bentuk verb 3. Bener kan? Founded, bentuknya verb 3. Discovered, verb 3. Design juga verb 3. Jadi, maksudnya organisasi itu diapain gitu. Di tahun 1989 oleh 3 entrepreneurs. Nah, founded itu artinya didirikan. Kalau discovered itu artinya ditemukan. Kalau design itu artinya dirancang atau didesain gitu kan. Nah, berarti kalau di konteksnya kata bendanya adalah the organization, berarti jawaban kita adalah jelas yang founded. Organisasi tersebut didirikan. Kalau founded itu didirikan, itu nanti konteksnya kayak bukan bangunan ya, bangunan beda lagi. Kalau bangunan dia konteksnya dia pakai kata build kalau didirikan. Tapi kalau founded itu mendirikan sebuah sistem atau perusahaan atau organisasi itu founded gitu ya. Jadi nanti dia kadang-kadang bahasa Inggris itu artinya di bahasa Indonesia sama, tapi penggunaan di bahasa Inggris tergantung konteks gitu. Oke, nomor 29, health warning. Blah 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 long hours without breaks can seriously affect your concentration. Kalau kita lihat dari opsinya, semuanya artinya work atau bekerja. Berarti kalau diartikan bekerja, long hours itu dalam waktu yang lama gitu kan. Bekerja dalam waktu yang lama, without breaks, tanpa istirahat, can seriously affect your concentration. Dapat dengan serius mempengaruhi konsentrasi. Nah, jadi work ini adalah kata kerja, kita tahu lah artinya kerja kan. Nah, kalau misalnya ada kata kerja yang dia tempatnya di depan kalimat ini kan tempatnya subjek kan. Nah, subjek itu kan isinya kata benda, sama kayak objek juga kan. Jadi kalau ada kata kerja ditaruh di posisi kata benda, menjadi kata benda, itu dalam bahasa Inggris namanya jiran. Kalau kalian pasti pernah dengar lah, SMA juga pernah dipelajarin jiran ini ya. Jiran ini bentuknya adalah verb ing. Kata kerjanya jadi bentuk ing. Jiran ini adalah kata kerja yang dibendakan. Artinya dia secara harfiah dia artinya kata kerja, tapi di dalam kalimat dia ditaruh di posisi kata benda. Jadi di kalimat itu dia jadi subjek kan. Kata kerja work di sini jadi subjek, makanya dia jadi kata benda, makanya dia harus pakai ing. Jadi kalau ada kata kerja yang dia menduduki posisi subjek, berarti kan dia jadi kata benda. Dia harus pakai ing. Jadi dengan kata lain, kata kerja yang ditaruh di awal kalimat itu bentuknya verb ing. Jadi working long hours gitu. Itu alasannya kenapa jawabannya yang ayam gitu ya. Bukan yang lain. Oke. Sekarang nomor 30. Nomor 30 ini kalau dari kita lihat dari soalnya requiring katanya kan, mensyaratkan. Mensyaratkan ini kan kata kerja juga nih. Nah, dia kan ada di depan kalimat juga kan sebagai subjek juga. Bener kan dia pakai verb ing. Karena dia bentuknya jiran, sama kayak yang soal di nomor 29. Jadi kalau ada kata kerja di awal kalimat sebagai subjek, dia bentuknya ing. Requiring that report by tonight is completely bla bla bla. Atau mempersyaratkan laporan tersebut ini, atau meminta sebenarnya konteksnya ini ya. Meminta laporan itu di malam ini, itu sangat-sangat. Nah, karena completely ini tuh sama kayak very, sangat gitu kan. Biasanya kalau kata-kata yang kayak gini itu mengindikasikan di sini posisinya adjective atau kata sifat. Jadi kalian cari di sini antara mereka ini yang bentuknya kata sifat. Sebenarnya semua kata sifat ya. Akhiran each, akhiran iv, sama akhiran able itu sama-sama menunjukkan kata sifat. Unrealistic artinya tidak realistis gitu kan. Imbuhan an di depan ini menandakan negasi. Jadi realistis, kalau unrealistic tidak realistis. Kompetitif artinya ya kompetitif gitu kan. Profitable artinya, profit kan artinya ini ya, keuntungan. Jadi kalau profitable secara kata sifat artinya menguntungkan. Oke, jadi kalau dia bilang meminta laporan tersebut malam ini, itu sangat-sangat mungkin dia lagi konteksnya memang deadline di sini ya.
atau batas waktu mengumpulkan laporan. Berarti kalau deadline berarti tidak realistis jawabannya. Oke, segitu aja TBI 5 kita, bahasan TBI 5 kita seputar grammar dan vocabulary. Apakah ada pertanyaan? Boleh on mic ya kalau ada pertanyaan, Dek. SS Mutiara ini SS yang ini yang mana, Dek? Apa, Bang? Nomor berapa? Oh, Abang aja yang ngirim. Oke, Ade nanti dikirimkan SS-nya. Ada lagi pertanyaan lagi? SS-nya nanti dikirimkan ya, Dek. Selain tentang SS, ada pertanyaan lagi? Oke, aman. Yang lain? Nggak ada. Baiklah kalau gitu, kalau tidak ada, kita tutup sesi kita hari ini. Terima kasih adik-adik atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi di Unhan yang ke-6. Selamat sore.